Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, terlebih dahulu marilah kita mohon pertolongan di dalam Tuhan untuk memberi kita hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Diberkatilah kiranya keluarga kalau alui di tempat ini sudah dengan penuh sukacita membuka rumah dan bahkan pintu hati mereka. Kami telah disapa, disambut, dan kami masuk di rumah ini dengan gembira. Ya Tuhan di dalam sorga, saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami sekalian, memberi kami hikmat dan pengertian. Bahkan hamba-Mu ini yang akan Tuhan pakai untuk menjadi alat pemberitaan firman, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus agar dapat menyampaikan kehendak Allah dalam pemberitaan firman ini seturut dengan maksud Allah semula. Ya Tuhan di dalam sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita. Ada dua, yaitu yang pertama kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Boleh kita beri tanda dulu. Kemudian kita pindah lagi pada kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kita membaca terlebih dahulu dari Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berikutnya Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Dalam teori berkhotbah ada dua jenis cara menyampaikan khotbah, yaitu dengan cara dialogis dan dengan cara monologis. Kalau dialogis artinya ada dialog antara kadim dengan jemaat. Kalau monologis, monolog hanya kadim yang berbicara, jemaatnya itu diam saja. Seperti yang kita lakukan di gereja itu. Kalau dialogis, ya ada percakapan. Kalau kadimnya bisa bertanya, jemaatnya menjawab. Kalau jemaatnya mau bertanya, boleh juga. Itu ada dialog. Kemudian dari segi materi khotbah, ada namanya khotbah tekstual. Artinya khotbah itu disusun berdasarkan teks yang dibaca itu. Kemudian yang kedua ada namanya khotbah tematis. Artinya khotbah itu disusun berdasarkan tema. Jadi tema dulu dibuat, baru nyusun khotbah. Ayat-ayatnya dicari berdasarkan tema itu. Dan biasanya tidak hanya satu ayat atau satu perikop yang mendukung tema itu. Karena itu dalam khotbah tematis kita akan diajak berpartisipasi di sepanjang khotbah itu untuk membuka dan membaca ayat-ayat pendukung tema itu. Kemudian ada khotbah kontekstual. Artinya konteksnya dulu ada, baru kita menyusun khotbah dan mencari ayatnya. Misalnya konteksnya orang pengucapan syukur. Jadi harus dicarikan ayatnya. Jangan sampai orang mengucap syukur konteksnya kita khotbah orang mati, kan nggak cocok. Nah gitu. Misalnya konteksnya ibadah remaja, ya, harus disesuaikan dengan remajanya. Misalnya konteksnya tahun baru, jadi khotbah ayat yang dipilih berdasarkan konteks itu, berdasarkan tahun baru. Nah pada kesempatan ini saya memilih khotbah dialogis. Jadi ada percakapan sebentar. Saya bertanya, Bapak Ibu menjawab. Kalau ada yang kurang paham, boleh juga jemaat bertanya dan kita diskusi gitu. Kemudian khotbah dialogis ini ada beberapa metode. Ada metode PA, itu dialog juga. Ada metode diskusi, itu dialog juga. Ada juga metode memainkan peran, itu dialog juga. Dan khotbah dialogis ini cocoknya dibawakan di kebaktian-kebaktian rumah tangga atau kebaktian padang, sebab situasinya tidak mengikat seperti dalam rumah ibadah pada hari Minggu. Jadi inilah kesempatan kita membahas firman Tuhan di rumah-rumah tangga. Baik, tema kita adalah makna ibadah. Saya ulangi, tema kita adalah makna ibadah. Begitu aja, makna ibadah. Nah saudara-saudari, di dalam perkembangan gereja ada beberapa istilah dalam gereja yang sudah mengalami penyempitan arti yang dipahami oleh jemaat. Misalnya begini, misalnya kata gereja. Banyak orang memahami gereja itu artinya tempat beribadahnya orang Kristen. Karena kebiasaan kita dengan pergaulan, mau kemana? Mau ke gereja. Jadi seakan-akan gereja itu apa? Gedungnya. Kemudian dalam buku pendidikan juga di sekolah, orang Kristen, nama tempat ibadah orang Kristen adalah gereja. Kan gereja itu disebut gedung kan? Ya. Oleh karena itu pemahaman orang Kristen kebanyakan tentang gereja adalah gedung atau rumah ibadah, rumah tempat ibadah. Itulah gereja. Padahal arti gereja yang sesungguhnya adalah bukan gedungnya. Seperti nyanyian sekolah minggu, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Ya,
Oleh karena itu, arti gereja yang sesungguhnya adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Gedungnya disebut itu gedungnya gereja, gedungnya kita. Nah, oleh karena itu, walaupun gedung-gedung gereja itu dibakar atau kena bencana alam, apakah gereja habis? Tidak, karena gereja orangnya akan bikin gedung lagi, gitu. Nah, jadi gereja ini adalah gereja yang satu di seluruh dunia. Itu kita sebut gereja yang kudus dan am. Jadi persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itulah gereja, tanpa melihat apa aliran gerejanya. Orang Kristen kita ini adalah gereja. Tempat kita bertemu itu gedung gereja. Kemudian dosa. Dosa juga sudah mengalami penyempitan arti. Coba saya tes dulu. Tanya dulu ya, Pak Petrus, apa itu dosa, Pak? Perbuatan yang melanggar ya? melanggar. Ya, bagus. Itulah pengertian arti dosa secara sempit. Kebanyakan dari anak-anak sampai orang tua ditanya, ya itu dosa itu yang dimaksud. Perbuatan yang melanggar peraturan Tuhan atau hukum Tuhan, atau melanggar firman Tuhan. Arti dosa yang sesungguhnya adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Perbuatan itu adalah buah-buah dosa. Gitu. Nah, begini. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau berdasarkan kitab Kejadian pasal 3, ular menggoda manusia. Bunyi godaannya adalah, jika kamu memakan buah yang dilarang Allah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Itu bunyi godaannya. Kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia mau menjadi seperti Allah, itulah pemberontakan. Oleh karena itu, dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Contoh sederhana, Pak punya anak di rumah, saya juga punya anak. Anak kita mau menjadi seperti orang tuanya, bukankah itu pemberontakan? Orang tuanya yang harus memerintah, tetapi dia yang akan memerintah juga sama kita. Kita orang tuanya kan? Dia mau memposisikan dirinya sama dengan orang tua. Bukankah itu memberontak? Seharusnya anak itu dengar-dengaran kan terhadap orang tua. Bukannya anak itu memerintah orang tuanya juga. Nah, manusia dikatakan jika kamu makan buah, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Karena itu manusia makan. Nah, dosa pemberontakan ini mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu judul perikop kitab Kejadian pasal 3 bukan manusia berbuat dosa, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Coba periksa itu Kejadian 3, lihat judulnya saja. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab. Tidak diberi judul manusia berbuat dosa, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya, kita diskusi ya, yang sederhana saja. Apa lawan kata jatuh? Bangkit lawan katanya mati, Pak. Mati, bangkit. Bukan berdiri, duduk. Duduk, berdiri. Bukan duduk, jatuh. Lawan katanya. Apa? Bangun tidur. Yang betul terangkat. Kalau jatuh itu dari mana? Dari atas ke bawah. Terangkat dari bawah ke atas. Itulah sebabnya konsep pengampunan di dalam agama Kristen
disebut manusia membutuhkan juru selamat. Bukan manusia berbuat benar untuk menebus dosanya. Tidak. Oleh karena itu, karena dosa bukanlah perbuatan melanggar, karena itu dosa tidak dapat dihapus dengan perbuatan taat. Lawan kata melanggar kan taat ya. Bagaimanapun taat kita terhadap firman Tuhan, itu tidak dapat menghapus dosa kita. Karena kita telah jatuh. Yang jatuh itu nanti selamat kalau ada yang mengangkat. Saya beri contoh begini. Kalau kita jatuh ke dalam lubang sumur, mau menyanyi kah di bawah, mau menangis di bawah, mau loncat-loncat di bawah lubang itu, apakah kita keluar? Tidak. Tidak. Kita keluar kalau ada apa? Yang mengangkatnya. Betul begitu kan? Kalau ada yang mengangkatnya baru kita keluar, walaupun kita diam-diam. Nah, itu artinya amal baik dalam konsep agama Kristen bukanlah perbuatan dalam rangka untuk menebus dosa kita. Ini konsep di agama sebelah. Karena itu hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beramal. Beramal itu tujuannya untuk selamat. Sebab konsep di sebelah itu tidak ada pengampunan, melainkan ada timbangan. Perbuatan jahat, perbuatan baik ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau amal yang lebih banyak berarti selamat. Dosa yang lebih banyak berarti di neraka. Konsep keselamatan di dalam agama Kristen adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dia membutuhkan juru selamat untuk mengangkatnya. Nah, dengan diangkatnya kita oleh juru selamat, maka kita disebut sebagai orang yang dibenarkan. Dibenarkan karena iman. Itu dalam Galatia 5. Manusia dibenarkan. Kemudian dikatakan juga kita sebagai orang merdeka. Merdeka apa artinya? Orang yang sudah bebas. Bebas dari tuntutan dosa itu, tuntutan segala hukum Taurat. Nah, itulah pemahaman dosa yang lebih luas. Jadi dosa tidak sekedar berbuat pelanggaran, tidak. Tetapi pemberontakan manusia terhadap Allah. Nah, dosa pemberontakan inilah yang melahirkan dosa-dosa perbuatan yang banyak. Dan dosa-dosa perbuatan dosa-dosa itu bermutasi terus bagaikan virus corona. Zaman dulu mana ada dosa orang berbohong jarak jauh. Sekarang ini banyak sekali orang berbohong jarak jauh. Apa contohnya Pak Martin? Ya, pakai media WA. Berita hoax namanya Pak ya. Itu. Kalau dulu mana ada dosa jarak jauh? Apa berbohong jarak jauh? Penipuan, pencurian jarak jauh sekarang bisa. Sebab uang sekarang tidak harus berbentuk uang. Begitu. Angkanya saja dikirim. Kita bilang kita sudah terima uang. Mana uangnya? Ya tidak dilihat. Gitu. Nanti kalau ke ATM baru kelihatan uangnya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya saya akan membahas secara khusus tentang dosa dan pengampunan. Ini sekedar saja. Kemudian yang telah juga mengalami penyempitan arti yaitu ibadah. Coba ibu-ibu dulu saya tanya, sebelum saya memberi penjelasan, apa itu ibadah? Hah? Itu gereja kan Bu? Persekutuan orang-orang percaya itu gereja. Apa itu ibadah? Menyembah Tuhan ya. Itu bagian-bagian ibadah. Sama dengan saya tanya begini, apa itu mobil? Ibu bilang bannya. Bannya mobil juga kan? Iya. Kacanya, spionnya, pintunya, itu mobil juga itu. Bagian-bagiannya kan? Itu.
itulah pemahaman jemaat kita yang telah mengalami penyempitan arti tentang ibadah. Nah, ibadah itu mempunyai makna yang sangat luas. Dan jemaat kita sekarang telah kebanyakan tidak bisa membedakan mana ibadah, mana kebaktian. Sehingga sering menjadi pembawa acara mengatakan ibadah kita sudah selesai. Yang selesai kebaktiannya. Ibadah itu tidak selesai karena ibadah itu akan berlanjut di dalam kehidupan kita. Ya, ibadah itu, kebaktian itu bagian dari ibadah. Kebaktian itu bagian dari ibadah. Tetapi orang kebaktian itu pasti beribadah. Orang beribadah itu tidak hanya kebaktian. Gitu. Tangan kita ini adalah badan kita. Tapi tangan saja ini bukan badan. Gitu. Bagian dari badan kita. Ya. Banyak juga yang memahami bahwa kalau kita pergi ke gereja, ke gedung gereja sana, atau ke rumah tangga, lalu melaksanakan kebaktian, kita mengadakan ibadah. Itu benar. Tetapi setelah kebaktian itu selesai, dikatakan ibadah telah selesai. Itu salah. Sebab ibadah itu berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Kita bisa beribadah di dalam hati. Ini adalah kebaktian secara liturgis. Gitu. Ada pemimpinnya, ada jemaatnya. Tapi kalau ibadah, mengunjungi orang sakit sendiri, itu juga ibadah. Bekerja di kantor dengan baik-baik, juga itu ibadah. Memaafkan orang yang bersalah, itu ibadah. Itu bagian-bagian dari ibadah. Nah, sekarang mari kita melihat terlebih dahulu ayat-ayat yang mendukung tentang pemahaman kita tentang ibadah. Yang pertama, Mazmur 100 ayat 5. Ini saya minta partisipasi jemaat untuk membacanya. Mazmur pasal 100 ayat 5. Ada yang sudah melihatnya? Ya, silakan baca. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Apa isi dari ayat ini? Ayat ini mau menyampaikan kita ibadah itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dengan mengatakan sebab Tuhan itu baik. Itu artinya ada apa di dalam hati kita? Mensyukur ya. Ya. Kalau kita telah merasakan kebaikan Tuhan, walaupun tidak dengan kata terucap, itu kita sudah beribadah kepada Tuhan. Yang berikutnya, Mazmur 100, saya ulangi ya. Kita lengkap saja, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Ulangi Pak Martin. Dari ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 tadi. Mazmur untuk korban syukur. Ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam penatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Terima kasih. Jadi ibadah itu memiliki arti seperti di Mazmur pasal 100 tadi sebagai ungkapan syukur,
sebagai jawaban atau respon kita juga terhadap kasih Allah. Dan juga ibadah itu adalah pujian dan penyembahan kita terhadap Allah. Itu ibadah. Lalu ibadah itu tidak terikat pada waktu dan tempat. Ibadah itu ketika kita mengunjungi orang sakit. Ibadah itu adalah ketika kita bisa mengendalikan ucapan-ucapan kita. Untuk lebih jelasnya kita membaca kembali Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Itu ibadah yang sesungguhnya. Silakan siapa yang sudah menemukan pembacaan tadi? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, terima kasih Pak Petrus. Tidak ada gunanya kita mengatakan kita beribadah kalau kita tidak mampu mengekang lidah kita atau mengendalikan ucapan-ucapan kita. Ibadah yang murni itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Artinya memperhatikan sesama. Itu ibadah. Yang berikutnya, ibadah itu juga adalah menuruti perintah Tuhan. Perintah yang mana? Perintah yang telah disimpulkan dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah ibadah. Lalu kalau kita melihat dari segi asal katanya, kata ibadah itu berasal dari kata Ibrani, yaitu abada, yang berarti menyembah. Berarti menyembah. Kalau kebaktian itu berasal dari bahasa Indonesia itu kata kerja bakti. Bapak Ibu tahu artinya bakti? Itu kerja bakti itu Pak. Kalau gotong royong, bakti saja. Misalnya anak itu berbakti kepada orang tuanya, apa artinya? Iya, artinya dia menghormati, dia menghargai orang tuanya kan? Kita berbakti kepada Tuhan. Itu berarti kita menghormati, menghargai Tuhan. Kerja bakti artinya kerja tidak menuntut upah, Pak. Dia kerja tapi dalam kaitan dengan bakti itu tadi. Orang yang menghargai, menghormati itu. Adakah orang kerja bakti tanya berapa gajinya? Kan tidak kan? Itu tidak kerja bakti lagi itu. Hilang baktinya itu Pak. Kerja saja dia. Menuntut upah. Kerja bakti. Kemudian orang yang secara apa kata kerja kebaktian jadinya berasal dari kata kerja berasal dari kata bakti tadi. Kebaktian. Inilah kebaktian kita. Artinya bakti kita ini kita lakukan bersama-sama dalam suatu acara kebaktian. Nah, ibadah itu merupakan ungkapan rasa takut, rasa hormat, rasa syukur, rasa sukacita, dan pujian kita kepada Allah yang telah mengasihi, yang telah memelihara, dan yang telah menyelamatkan kita. Ibadah juga berbentuk ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu dalam menaati
perintah-perintahnya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 yang telah kita baca tadi, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Apa maknanya mempersembahkan tubuh? Mempersembahkan tubuh artinya kita mempersembahkan seantero hidup kita kepada Tuhan. Baik fisik, dalam tubuh kita ada tenaga, dalam tubuh kita ada pikiran, dalam tubuh kita ada kemauan, dalam tubuh kita ini ada perasaan, ada suara, dan itulah yang dipersembahkan. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kemudian ibadah juga adalah ibadah yang seperti dalam Kolose 3 ayat 23, makna ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bisa nggak salah seorang membukakan ya Kolose 3 ayat 23? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itulah ibadah. Kalau kita lagi bekerja dalam pekerjaan kita, lakukanlah itu dengan segenap hati, bukan karena kita takut atasan saja atau manusia, tapi terlebih karena kita takut pada Tuhan. Itulah ibadah kita. Jika orang-orang telah memahami bahwa ibadah itu berlangsung dalam kehidupan kita, dalam waktu kita kerja kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu kita pahami sebagai ibadah, maka damai sejahtera lah yang akan terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat. Nah, yang berikutnya, ada beberapa perbedaan dan persamaan antara ibadah dan kebaktian. Bapak Ibu bisa simpulkan tadi sedikit beberapa perbedaan dan persamaannya antara ibadah dengan kebaktian? Oh ya, gini. Kalau ibadah tidak terikat, tidak dibatasi tempat, waktu, ataupun keadaan. Sedangkan kebaktian sudah ditentukan, bahkan dijadwalkan, dan terikat pada waktu dan tempat. Seperti kebaktian sekarang ini, atau ibadah sekarang ini, sudah ditentukan sebelumnya. Sebentar kebaktian kita selesai, ibadah kita lanjutkan dalam kehidupan masing-masing. Itu adalah ibadah yang hidup. Sama dengan pendeta. Bukan nanti pendetanya berdiri di atas mimbar deh pendeta. Ketika turun mimbar, pergi ke kebun, ke sawah, dia tetap pendeta. Seperti itu. Jangan nanti dia pendeta kalau di gereja, tidak. Tapi ketika saya memancing juga, saya pendeta. Begitu. Kemudian kalau ibadah itu selalu, saya ulangi, kalau kebaktian selalu ada unsur liturgis. Unsur liturgis artinya begini, kalau kebaktian harus ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kemudian ada unsur-unsurnya, ada pembukaan, ada pemberitaan firman, ada persembahan dan sebagainya. Kalau ibadah tidak terikat dengan unsur-unsur itu. Sebab ibadah bisa kita lakukan seorang diri. Saya contohkan. Ibu Karamai misalnya pergi mengunjungi orang habis melahirkan sendirian.
Itu ibadah, Bu. Sendiri. Atau kita berdoa sendiri, ibadah. Tidak ada yang memimpin kita. Ketika kita melakukan doa pribadi, itu ibadah. Bukan kebaktian, tapi ibadah. Tapi setiap kita kebaktian, pasti itu ibadah. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, maka sekarang kita dapat memahami makna ibadah yang luas. Yaitu ibadah itu sesungguhnya berlangsung di dalam kehidupan kita. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, itu ibadah. Artinya apa yang kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Bukan kita takut kepada manusia, tetapi terlebih kita takut kepada Tuhan. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, ada tidak manfaatnya ini ibadah? Ya? Kalau ini sudah banyak yang memahami tidak ada manfaatnya karena itu jarang-jarang datang. Atau ya datang-datang saja walaupun tidak tahu apa manfaatnya. Bisa jadi begitu. Gimana Pak Petrus? Datang-datang saja, tidak tahu apa manfaatnya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Ibadah ini sangat bermanfaat. Manfaatnya ada dua. Pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Jadi bermanfaat untuk kita hidup di dunia ini dan bermanfaat juga untuk di akhirat. Ya. Ketika kita masih hidup di masa kini, manfaat ibadah itu adalah untuk memberi kita kekuatan, penghiburan, jalan keluar ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Ingat, orang yang jarang-jarang datang kebaktian atau beribadah persekutuan seperti ini, dia akan sulit mengatasi persoalan-persoalan hidupnya kebanding dengan orang yang rajin mengikuti ibadah. Kemudian manfaat kita semasa kita di dunia ini, manfaat ibadah yang berikutnya semasa kita di dunia ini adalah kita hidup dalam persekutuan. Semangat kita akan semakin tetap kuat. Ibarat bara api yang tetap dikumpulkan, dia akan tetap menyala. Datang angin tambah menyala. Coba bara api itu pisah-pisahkan, sana satu sini sana. Lama menyalanya itu tidak, dia cepat mati kan kalau terpisah. Jadi persekutuan atau ibadah ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Yang berikutnya, bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, itu sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Apa yang kita lakukan di dunia ini, itu sesungguhnya kita telah mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, mari kita membuka kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Di luar ada yang menemukan, ada yang bawa kitab. Ya. Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati
apa nasihatnya di sini? Supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang berikut 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, Ya. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah manfaat ibadah kita. Karena itu janganlah kita sering-sering meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dinasihatkan oleh kitab Ibrani 10 ayat 25. Oke, sampai demikian firman Tuhan yang berkaitan dengan makna ibadah. Itu sekali lagi secara singkat saya simpulkan, makna ibadah adalah penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah. Baik pada waktu kebaktian maupun di saat tidak kebaktian. Kita ibadah. Adakah jemaat yang mau berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan? Ya, bagus, tidak ada. Kalau ada sebentar boleh juga. Saya tetap pendeta walaupun sudah di mobil. Iya, betul. Walaupun saya sedang menyetir. Betul lah, Pak? Nah, jadi begitu. Ibadah itu juga begitu. Menyetir baik-baik itu ibadah, Pak. Tidak melanggar lampu-lampu lalu lintas itu ibadah juga itu. Oke, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan nyanyian sambutan sesuai dengan